manis banget ya di tahun 2016 ini. Oke, baik, sekarang saya sudah ditemani oleh Anggita Sari yang tadi mengatakan, Beb, buka dong blokannya ya. Kita di blok loh. Oke, ada berita apa sebetulnya dari Anggita Sari? Kita lihat dulu rangkumannya berikut ini. Merasa tak terima dengan sikap Tyas Mirasih yang kabarnya memblok akun Instagram dan juga nomornya, Anggita Sari akhirnya memilih untuk mengungkapkan kekesalan hatinya melalui media sosial. Pada tanggal 25 Desember 2015 kemarin, melalui akun Instagramnya, Anggita Sari memposting screen capture postingan pet miliknya dengan caption, "We'll see Tyas Mirasih. Gua yang dulu nutupin lo, bantuin lo, sekarang demi pencitraan lo giniin gue. Get well soon deh." Tak hanya itu, di postingan pet miliknya, Anggita Sari juga terang-terangan membuat status dengan men-tag nama Tyas Mirasih. Isi postingan tersebut mempertanyakan mengapa Tyas memblok akun Instagramnya. Bahkan Robby Abbas yang juga tersandung kasus prostitusi online dengan inisial Mucikari RA ikut membalas postingan tersebut dengan komentar, "Tunggu aku bebas ya dek, nanti aku mau confess. Aku juga mau meluruskan soal masalah aku, sama ada beberapa artis yang menjelek-jelekan aku dan keluargaku." Di sepenggal screen capture itu tak tampak Anggita membalas komentar Robby Abbas. Sontak postingan Anggita Sari tersebut membuat banyak orang bertanya-tanya tentang status Tyas Mirasih yang juga sempat tersandung kasus prostitusi online namun terus menyangkal. Di hari yang sama, Tyas Mirasih sendiri terlihat santai menanggapi aksi kemarahan Anggita Sari dengan memposting sebuah foto endorse dengan caption quote berbahasa Inggris, "Remember, they only rain on your parade because they're jealous on your sun and tired of their shade." Baru-baru ini Anggita Sari bahkan memposting sebuah screen capture berita yang memuat isu Anggita Sari versus Tyas Mirasih dengan caption bahasa Inggris yang menyatakan jika Anggita Sari bahkan tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi antara dirinya dengan Tyas Mirasih. Lalu apa maksud Anggita kemarin yang dengan sengaja membongkar isu pribadi antara dirinya dan Tyas? Dan mengapa Anggita Sari kini malah menghapus postingan pet tersebut dan Instagramnya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Anggita, kamu sama Tyas Mirasih sebetulnya kayak apa sih hubungannya sebelumnya? Teman deket sih enggak. Kalau misalnya ada sih dia sempat ngeluarin statement di komen Instagramnya, aku dikasih temen aku nggak kenal kok sama dia. Dibilang nggak kenal sih, kita saling kenal gitu. Karena kebetulan kalau ada yang tahu dia pernah pacaran sama salah satu pemain bola, gitu. Itu kebetulan juga zaman dulu banget pernah sama aku. Gitu. Oh, jadi pacar kamu pernah pacaran juga sama Tyas Mirasih gitu? Enggak. Itu zaman-zaman SMA lah. Oh, zaman-zaman SMA. Zaman aku SMA. Oh, oke. Segala macam. That's why aku nge-delete postingan yang aku ngamuk marah itu. Karena dia si pemain bola itu nge-WA aku dan dia bilang kasian juga sih ya, namanya jadi kebobo kan. Oh, dia yang mau WA kamu. Aku gitu, akhirnya ya udah aku delete. Oh, oke. Dan aku nggak nyangka banget juga dengan aku memposting itu bakal jadi berita. Itu aku nggak nyangka banget. Sebenarnya tujuan kamu tuh pada saat itu emosi tuh karena apa sih? Pemicunya apa, Anggita? Pemicunya sih gini, kalau misalnya Tyas menganggap saya bukan teman atau gimana, saya juga nggak keberatan sama sekali dan juga nggak ada bangganya juga artis teman-teman artis segala macam. Cuma ya kan di situ saya pernah bilang belak-belakan aja ya. Saya pernah bilang bagaimana saya dan adalah salah satu orang yang dia lagi membutuhkan pemasukan gitu kan. Dan menutupi dari waktu itu dia lagi pacaran sama si pemain bola itu yang mantan aku juga gitu. Dan kebetulan hubungan aku sama mantan aku itu baik sih, maksudnya ya baik gitu. Jadi jadi kenapa kamu menghapus postingan adalah kamu nggak enak apa permintaan dari mantan pacar kamu yang juga pacaran sama Tyas Mirasih itu. Nah, kalau menurut kamu kenapa si Tyas Mirasih ini ngeblok akun Instagram kamu? Aku nggak ngerti. Jadi pertama pin dia nggak ada, terus nomor telepon dia juga kayak udah ganti ya. Terus aku cuma iseng banget nanya komen di Instagram dia. Bunyinya? Aku komen bilang kayak gini,
Beb, kamu udah mangkir sidang 3 kali tuh nggak apa-apa. Karena kebetulan waktu itu aku juga harus sidang di Surabaya. Okay. Karena aku pikir apa bisa diwakili atau gimana, aku nggak ngerti. Jadi kamu sebenarnya pengen tanya. Pengen tanya. Boleh nggak kalau sebetulnya kamu juga melakukan hal yang sama gitu? Pengen tanya biasa aja, terus tiba-tiba kok di blok gitu loh. Terus yang bikin gimana sih yang kayak dulu gue nolongin lo loh. Oke, gitu sekarang gue minta tolong gitu. Dulu gue nutupin lo. Ini gue gak minta tolong, gue cuma mau nanya doang, segala macam. And then ada juga yang paling sakit hati sih yang statement dia, yang komen ngomong ke orang kalau gue juga gak kenal dia kok. Gitu. Itu buat kamu menyakitkan? Bukan menyakitkan, tapi kalau misalnya mau mungkin itu dia terlalu menutupi diri gitu. Ya itu hak setiap orang gitu ya. Hak setiap orang, kayak contohnya saya gitu. Saya salah satu dari beberapa inisial yang mengaku gitu. Karena saya pikir publik tidak bodoh. Oke. Gitu. Tapi kenapa dia harus mengeluarkan statement seperti itu sementara kamu pernah apa istilahnya membantu dia begitu? Bukan ya, akhirnya sempat marah dan emosi. Ya maksudnya ya yang kayak membantu terus menutupi apa ini, terus giliran ada masalah kayak gini dia malah mengginikan saya gitu loh. Jadi emosi saat aja sih, tapi ya untuk sekarang saya kecewa aja. Kamu kecewa, oke. Nah ini di akun 4 kamu waktu itu saya sempat melihat ada nama Robby Abbas. Itu Robby Abbas yang Robby Abbas kan? Robby Abbas Tera ya. Kok dia bisa ngepet? Bukannya dia lagi di Pondok Bambu? Setahu saya itu iPhone dia itu dititipin di saudaranya. Oh ya gitu. Dan saudaranya itu juga deket sama dia. Oh, jadi kemungkinan itu kali. Jadi kemungkinan dia lapor terus saudaranya yang mengetik itu. Oke, baiklah. Ini soalnya di Plasma ada ya nih Robby Abbas. Tunggu aku bebas ya Dek. Nanti aku confess, aku juga mau meluruskan soal masalah aku. Sama ada beberapa artis yang menjelekkan aku dan keluarga aku. Okay. Aku juga sempet besuk Robby sih. Jadi kamu kenal sama Robby Abbas ini? Kenal, karena dulu aku pernah dimasukin cover majalah. Dan dia kerja di majalah juga. Oh gitu, oke. Sempet juga, dan dia juga udah kesal banget gitu sama Tias. Dan insya Allah Februari kan dia keluar. Dia keluar dan katanya sih mau, ya itu hak dia. Oke. Kalau dia sempat cerita ke kamu apa yang membuat dia kesel sama Tias? Yang membuat dia kesal sama Tias adalah karena aku sendiri juga tahu kalau, maaf ya, ini gue dia memungkiri, enggak untuk pernah kenal sama Robby. Dia memungkiri padahal jadi seperti yang sering ini nggak apa-apa nih belakangnya. Sering disebutin sama Robby bahwa dia yang suka minta misalnya minta tolong juga Robby itu. Menurut aku sih, bukan menurut aku sih, yang aku tahu, Tias itu adalah artis yang paling sering minta tolong Robby. Ke Robby. Oke, baiklah. Dan sampai ke aku juga pernah. Oke, baiklah. Oke. Ini tanggapan kamu sendiri terhadap postingan Tias Tias mengatakan bahwa remember people only rain on your parade because they are jealous of your son and tired of their shade. Kamu merasa tersindir nggak dengan postingan ini? Enggak tersindir, because I'm not jealous with you at all, Tias Mirasih. Oke, baiklah. Dan kalau dia tidak ada respon, dia tidak menjawab, dia tidak itu, menurut kamu bagaimana? Tambah kesel nggak kamu? Kalau nggak ada respon, saya nggak kesel. Saya nggak kesel karena saya tahu siapa aja yang pernah sama dia. Oh, oke. Gitu. Saya tahu sekali rahasia dia, dan saya nggak mau membuka. Nanti aja juga kebuka. Jadi kalau dia yang tadi quotes tadi, sorry Tias Mirasih, I'm not jealous with you at all. Oke. Kalau misalnya kita hubungin Tias Mirasih, kamu mau ngomong apa? Coba kita bisa mau hubungi Tias Mirasih, kamu mau ngomong langsung nggak ke Tias? Ada yang mau disampaikan nggak, Anggita? Coba aja dulu. Coba ya, coba diangkat nggak? Coba, ada yang bisa menghubungi Tias? Kalau kamu punya nomor telepon, udah ganti nomor telepon? Udah ganti, oke. Ya? Oke, ini ada lagi Tias Mirasih, love me or hate me, either way I'm on your mind. Oh gitu. Ini untuk para haters mungkin, ini salah satu postingannya Tias Mirasih. Hubungan, oke. Nah kita mencoba ini menghubungi Tias Mirasih, oke. Oh, manajemennya Tias Mirasih. Baik. Apa tanggapannya? Apa mungkin dia masih
Sebenarnya harapan kamu apa sih Anggita Sari terhadap ekspresi kemarahan kamu di media sosial ini? Sebenarnya sih aku nggak marah sih, aku lebih ke kecewa aja gitu loh. Gimana sih Mbak, kalau misalnya kita punya teman gitu loh, ya nggak deket banget lah ya, tapi saling tahu gitu segala macem, terus saling Oh, tidak aktif. Oke, tidak aktif. Oke. Saling bantu, saling apa, tapi tiba-tiba dengan adanya kita sama-sama dapat musibah gitu, dapat musibah demi pencitraan sampai seperti itu gitu. Gitu. Tapi kamu bisa memahami nggak? Mungkin itu tindakan yang wajar kalau dia ingin menjauh dari masalah karena dia sendiri punya masalah mungkin. Menurut saya ya itu tindakan yang wajar dan sebenarnya itu hak dia juga. Tapi yang membuat tidak wajar adalah maaf ya, Tyas Mirasih itu sangat sering, menurut saya artis yang sangat sering minta tolong itu ya. Tolong gitu. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi. No secret. Tidak pas kalau kita tidak mendudukan Anggita Sari di kursi depan. Sudah berapa kali kamu di sini? 3 kayak, dan gue paling sebel banget sama segmen ini. Apa sih sebel? Kan kamu orangnya jujur apa adanya ya, jadi nggak perlu takut sama kursi ini. Ini kan hanya untuk menjawab jujur, apakah fitnah atau fakta. Baik Anggita Sari, coba lagunya lebih galak begitu, jangan manis-manis, itu nggak sesuai karakter saya. Lagunya yang galak gitu loh, lagu horor. Oke. Fitnah atau fakta Anggita Sari? Jeng-jeng gitu. Jeng-jeng. Nah, oke. Bahwa pengakuan kamu bahwa kamu pernah terperosok dalam lembah hitam adalah untuk mencari sensasi belaka supaya dianggap jujur semata. Fitnah atau fakta? Kamu kan mengaku kamu terjerumus dalam lembah hitam. Iya. Itu sebenarnya hanya sensasi, kamu cari sensasi aja. Oh enggak cari sensasi, dan kebetulan itu udah terbukti kalau aku dijebak. Jadi itu fakta. Oh, itu fakta. Jadi bukan cari sensasi ya? Enggak, udah banyak sensasinya, males. Oh, udah malas. Fitnah atau fakta Anggita Sari? Bahwa diam-diam kamu itu sempat naksir Syamsir Alam, tapi sayang Syamsir Alam lebih memilih Tyas Mirasih. Enggak. Di sini aku mau ngomong kalau Syamsir itu mantan pacar aku dari SMA sampai kuliah 2 tahun. Terus pas dia pindah ke luar, dia main bola. Oh iya, udah putus. Jadi Tyas bekas gue. Fitnah. Syamsir. Fitnah atau fakta? Bahwa kamu menghapus postingan kamu tentang protes kamu ke Tyas Mirasih itu di Instagram karena kamu takut sama Tyas Mirasih yang juga akan membongkar rahasia kamu. Fitnah atau fakta? Itu fitnah. Fitnah. Aku ngapus karena di WhatsApp sama Syamsir Alam. Oh, jadi sama Syamsir masih suka WhatsApp-WhatsAppan? Enggak, si Syamsir bilang aja, aku nggak mau ke bawah-bawah, mending kamu hapus aja, ya udah. Oh gitu. Emang dia ngerasa dia mulai ke bawah-bawah, ada yang komentar? Nggak, soalnya kan di media online udah lumayan banyak lah yang kayak ada Syamsirnya gini-gini segala macam, dia nggak mau ke bawah-bawah, dan kebetulan walaupun mantan, hubungan aku sama Syamsir masih baik-baik aja, alhamdulillah gitu. Jadi ya udah. Oke. Fitnah atau fakta? Anggita Sari, bahwa kamu masih selalu setia menunggu Freddy Budiman. Fitnah atau fakta? Sebenarnya sih lama nih kayaknya, berarti jawabannya fakta nih kayaknya. Fakta sih. Kenapa kamu masih setia menunggu Freddy Budiman? Karena kan emang seharusnya itu kan eksekusinya itu kan di bulan kemarin ya, Desember. Cuma dari Januari ini juga belum ada. Jadi kamu masih berharap bisa ketemu dia lagi? Masih ketemu sama dia nggak sih? Enggak lah, udah enggak. Jadi kalau
keinginan ya itu fakta, cuma aku nggak begitu berharap banyak. Kenapa dia pacar yang terindah? Bukan pacar yang terindah dan bukan karena materi juga segala macam, tapi karena memang ya begitulah. Dia yang paling keren, dia yang paling ganteng, enggak itu so? Enggak. Mungkin orang-orang mikir dia negatifnya aja, cuma kan ada positifnya juga, ada sisi positifnya juga. Oh, buat kamu dia berkesan sekali. Iya, tapi jangan gitu dong, ntar aku ada pacar nih. Oh, udah punya pacar. Apakah pacar kamu yang ada di ruang siluet berikut ini? Siapa? Siapa dia? Coba keluarkan suara kamu, bener apa enggak? Coba kita lihat, dengarkan. Silakan nyanyi sepatah dua patah lagu. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para pujangga. Aduhai, begitulah kata para pujangga. Pacar kamu penyanyi dangdut? Bukan. Pacar kamu artis juga? Bukan, pacar aku biasa aja. Oh, pacar kamu biasa. Gitu. Oh, Arab-Arab gitu. Yang dibalik ini apakah juga Arab-Arab? Kita tepuk tangan dulu dong buat Anggita Sari. Silakan kembali ke sini, Anggita.